rasa yes, 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 yes. Nah, saya mengajak anak-anak kami untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. 3, 3, ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mata Tuhan, 3, 3, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family. Happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family. Happy, happy home, happy, happy home. Baik, terima kasih. Silakan duduk anak-anak kami. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi, ku ingin dengar cerita. 3, 3, ya. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan Allah. Biarlah cerita itu tinggal diam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan Allah. Biarlah cerita itu tinggal diam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan bagi kami bersama dengan anak-anak-Mu saat ini untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang memberkati, menolong, dan terus ya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami saat kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Baik anak-anak kami, silakan buka Alkitabnya di dalam Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 30. Sekali lagi, Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 30. Begini firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu,
Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Anak-anak kami sekalian, ini adalah kejadian ini terjadi di kota Yerusalem, yang dimana anak-anak kami dikuasai oleh Raja Nebukadnezar. Anak-anak kami, Raja Nebukadnezar telah membuat sebuah patung yang terbuat dari emas, dan patung itu adalah dia sendiri. Dia memberikan perintah kepada para pengawalnya untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada para pemimpin lain, para petinggi-petinggi lain, untuk datang melihat langsung patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar tersebut di kota Babel. Anak-anak kami, tentu para pemimpin dan petinggi-petinggi dan para pejabat pada saat itu, mereka langsung pergi ke bangsa Babel dan langsung melihat apa yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar, yaitu tentang patung emas. Nah, patung itu, anak-anak kami, itu adalah patungnya sendiri. Dan dia juga memberikan perintah anak-anak kami kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Babel untuk menyembah patung itu. Dan ketika dia sudah sampai di Babel, anak-anak kami, maka semua orang yang sudah hadir di situ, mereka menyembah Raja Nebukadnezar dengan sampai berlutut di bawah. Anak-anak kami, ini adalah sebuah peristiwa yang besar di raja, sebuah peristiwa yang dirasakan. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di masa Raja Nebukadnezar. Dan anak-anak kami, apa yang terjadi selanjutnya, anak-anak kami? Ada orang Kasdi melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak menyembah patung tersebut, sehingga mereka melaporkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa ada beberapa orang yang tidak taat sama Raja Nebukadnezar, sehingga yang menyuruh para pengawalnya untuk menangkap ketiga orang tersebut. Dan akhirnya anak-anak kami, mereka ditangkap dan dijebloskan, dilemparkan ke dalam dapur api yang panas. Anak-anak kami, kalau dapur api itu seperti penuh dengan api, dan ini adalah hawanya sangat panas, dan sehingga anak-anak kami mereka dilemparkan satu persatu ke dalam itu. Dan ternyata anak-anak kami, tidak lama kemudian, di tengah-tengah mereka ada seseorang yang berjalan-jalan di api itu. Itu langsung dilihat oleh mata sendiri dari Raja Nebukadnezar. Dia melihat sendiri apa yang terjadi di dalam dapur api yang panas itu. Dia melihat anak-anak kami, ternyata itu adalah malaikat Tuhan yang menyertai dan menolong ketiga orang yang dilemparkan ke dalam api tersebut, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika hal itu dia melihat anak-anak kami, maka dia cepat-cepat menyuruh para pengawalnya untuk mengeluarkan ketiga orang tersebut. Akhirnya anak-anak kami, mereka dikeluarkan satu persatu,
dan mereka keluar, sehingga para petinggi-petinggi tadi, para masyarakat yang sudah hadir tadi, mereka langsung berdatangan melihat kejadian, melihat ketiga orang ini kok tidak bisa terbakar. Kenapa mereka tidak hangus? Tidak ada bau kebakaran di tubuh mereka, bahkan mereka tidak gosong. Ini adalah anak-anak kami, salah satu kerja Tuhan, salah satu penyertaan Tuhan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia menyertai ketiga orang ini, anak-anak kami. Dia tidak membiarkan anak-anaknya, dia tidak membiarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dibakar hidup-hidup di dalam dapur api yang panas. Bagaimana kalau anak-anak kami dilempar ke dalam api yang panas? Tentu ini adalah sebuah kematian yang besar. Dan ini anak-anak kami, kita melihat bahwa anak-anak kami di dalam cerita kita hari ini, bahwa mereka tidak terbakar, mereka tidak bau abu gosong, mereka tidak gosong, mereka tidak bau kebakaran, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Sehingga anak-anak kami, Raja Nebukadnezar ini menyadari bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, dia memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Dia memiliki Tuhan Yesus yang sangat kuat dan dahsyat, yaitu Allah yang ajaib, Allah yang selalu menyertai anak-anaknya ketika mengalami sebuah masalah. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, ketika mereka mengalami sebuah masalah, maka Tuhan datang sendiri untuk menolong mereka. Akhirnya anak-anak kami, dia memberikan perintah kepada seluruh orang-orang yang hadir saat itu, para petinggi-petinggi pejabat, para pemimpin-pemimpin, untuk tidak mengucapkan satu kata pun dusta atau menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa anak-anak kami? Kenapa dia memberikan perintah tersebut? Karena dia melihat langsung bagaimana Yesus menolong mereka, bagaimana Yesus memberikan pertolongan yang sempurna kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Sehingga mereka merasakan, anak-anak kami dan Raja Nebukadnezar ini sendiri melihat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa, bagaimana Tuhan memberikan penyertaannya yang sempurna kepada ketiga hamba-hambanya, ketiga anak-anaknya ini. Raja Nebukadnezar langsung mengatakan bahwa mereka memiliki Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa dan ajaib. Makanya dia memberikan perintah, jangan pernah menghina Allahnya atau Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Buktinya mereka tidak terbakar. Sehingga anak-anak kami, karena mulai ada kepercayaan di dalam hati Nebukadnezar ini, maka dia mengangkat ketiga orang tersebut, termasuk Daniel juga. Dia mengangkat orang-orang ini menjadi orang-orang yang terpenting di zamannya dulu, di saat dia menjadi raja. Dan tentu anak-anak kami, ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa yang dirasakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama dengan Daniel. Karena mereka menunjukkan iman mereka, iman yang percaya kepada Tuhan, iman yang tetap percaya kepada Tuhan, iman yang selalu menyerahkan hidup mereka bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan segala keadaan mereka, menyertai mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Sehingga anak-anak kami, mereka tidak lari. Mereka tidak lari dari kepercayaan mereka. Ketika mereka dilemparkan di dalam api, mereka tidak lari dari kepercayaan mereka. Percaya kepada Tuhan, Engkau yang sangat menyertai kami. Sehingga Tuhan datang sendiri dan menyertai mereka. Itu luar biasa anak-anak kami. Nah, bagaimana dengan aplikasinya bagi anak-anak kami dalam kehidupan saat ini? Anak-anak kami saat ini kan sedang mengalami yang namanya situasi, dilema, yaitu di mana ingin anak-anak kami mau bersekolah, ingin anak-anak kami mau bermain, mau bergereja, beribadah di gereja, tapi tidak bisa. Bagaimana kita menghadapinya? Tentu anak-anak kami harus sabar. Selain sabar, harus juga banyak berdoa.
Kenapa saya suruh anak-anak kami berdoa? Supaya pandemi ini dapat berlalu di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan sehingga kita kembali beribadah seperti sedia kala. Kita bisa sekolah, kita bisa bermain sama tetangga, kita bisa jalan-jalan, dan kita bisa kemanapun. Dan tidak ada yang menghalangi. Tetapi karena pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana, maka apa yang harus kita lakukan anak-anak kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu harus banyak-banyak berdoa. Dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa bawa masker ketika keluar rumah. Jangan lupa harus banyak minum, harus tepat waktu makan, harus juga makan sayur. Itu adalah satu kepercayaan kita bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menjaga kesehatan kita selama pandemi ini. Amin anak-anak kami. Semoga anak-anak kami di rumah saat ini tetap sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke? Di dalam ayat hafalan mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu hanya mendengar saja, tetapi tidak mau menjadi pelaku. Nah, ini adalah satu perintah pesan kepada anak-anak kami. Jangan hanya mendengar, tetapi tidak mau melakukannya. Tentu harus dilakukan seperti yang Ibu katakan sebelumnya bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka tidak hanya percaya di bibir, di mulut, tetapi mereka langsung membuktikannya dengan ketika mereka dilemparkan di dapur api, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu satu-satunya yang harus kita lakukan di dalam dan tanamkan di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Demikian cerita firman Tuhan sebagai ayat hafalan anak-anak kami terambil di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat 22a. Begini firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi anak-anak kami, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau terus tamat-tamakan di dalam hati anak-anak kami. Dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati mereka di masa-masa pandemi ini. Dan biarlah mereka tetap sehat, kuat. Dan biarlah mereka tetap juga selalu menjaga kesehatan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan mereka. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi No Mafono Nongolio 3 ya. No Mafono Nongolio Lo Valangi Soaya Tane Bade Mai Ya Fabe Olifuga Fahobu Aya Kemaena O de Mafefu Eta Bade Sile Sekima O Eniwa. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi Happy ya ya ya, happy ya ya ya, 3 ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertakhta di atas kerajaan sorga, kami mengucap syukur padamu pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, membiarkan kami melewati hari-hari yang kami tanpa Engkau. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami juga teringat Tuhan buat seluruh anak-anak kami sekolah minggu, khususnya kelas balita dan kelas kecil dimanapun mereka berada. Pada hari ini Engkau sertai lindungi kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, Engkau yang membentengi mereka dengan kasih-Mu. Bila mereka saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Angkat segala sakit penyakit mereka, berikan mereka kesembuhan daripada Engkau. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang masuk di dalam tubuh jasmani mereka, agar itu menjadi pemulihan kesembuhan di dalam tubuh jasmani mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa buat setiap apapun di masa-masa pandemi ini yang mereka alami, terlebih dalam keluarga mereka. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan kuatkan iman percaya mereka, teguhkan kepercayaan mereka kepadamu. Dan biarlah mereka meyakini bahwa Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Engkau akan selalu bersama-sama dengan mereka. Engkau bahkan selalu menyertai mereka sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu Engkau sertai dan lindungi mereka Bapa ketika mereka dilemparkan di dalam dapur api tersebut. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, orang tua mereka, pekerjaan tangan orang tua mereka, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus di masa-masa yang sulit ini betul-betul Engkau selalu ada dan menyertai ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, guru-guru sekolah minggu juga dimanapun mereka berada. Pada hari ini Engkau sertai lindungi kehidupan mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kau yang membentengi, melindungi mereka. Apapun yang menjadi persoalan masalah dalam hidup mereka, Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan, bahwa Tuhan memberkati dan melindungi kita, bahwa Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia, bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita yang percaya kepada-Nya. Amin. Kita bernyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. 3 ya. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta